Cara mengetahui money trauma yang bikin finansial kita seret. Banyak orang merasa rezekinya seret, padahal sudah bekerja keras. Mereka menambah jam kerja, mencari peluang baru, memperluas koneksi, tetapi tetap saja uang seperti enggan menetap. Di permukaan, ini terlihat seperti masalah ekonomi, namun di lapisan dalam ada pola psikologis yang lebih dalam. Pola itu disebut money trauma. Money trauma adalah luka lama yang terbentuk dari pengalaman buruk mengenai uang. Luka ini menempel di alam bawah sadar dan secara diam-diam mempengaruhi keputusan, kebiasaan, dan cara seseorang merespon peluang finansial. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang menolak uang bukan dengan mulut tetapi dengan batin. Masalahnya, money trauma tidak selalu tampil dalam bentuk gejala besar. Kadang ia muncul sebagai kebiasaan kecil yang terasa normal. Namun, jika diperhatikan, tanda-tanda itu membentuk pola yang jelas dan sangat mempengaruhi kelancaran rezeki. Jika finansialmu terasa mandek, sangat mungkin ada pola batin yang perlu diungkap. Pola itu tidak terlihat secara kasat mata, tetapi meninggalkan jejak emosional yang kuat. Mari kita masuk ke tanda pertama. 1. Kamu merasa bersalah setiap kali mendapatkan uang lebih banyak. Money trauma sering muncul sebagai rasa bersalah. Ada orang yang tiba-tiba tidak nyaman saat menerima bonus. Ada yang gugup ketika mendapat rejeki tak terduga. Ada yang merasa tidak layak mendapatkan nilai bayaran yang sebenarnya pantas untuk dirinya. Rasa bersalah ini tidak selalu muncul dalam bentuk pikiran jelas. Kadang hanya berupa ketegangan di dada, kecemasan yang tidak memiliki alasan, atau dorongan untuk segera menghabiskan uang agar rasa bersalah itu hilang. Secara psikologis, ini terjadi karena ada kenangan lama yang mengikat pikiran bahwa uang adalah sesuatu yang berbahaya atau tabu. Mungkin dari didikan keluarga, mungkin dari pengalaman melihat orang bertengkar karena uang, mungkin dari masa kecil ketika uang dianggap sumber masalah. Batin yang memandang uang sebagai ancaman akan menolak uang, bahkan ketika kamu berusaha menariknya. Inilah akar dari banyak masalah finansial yang tidak pernah disadari. 2. Kamu sulit meminta bayaran yang sesuai nilai kerjamu. Ini salah satu tanda paling jelas dari money trauma. Banyak orang bekerja keras tetapi tidak mampu menyebutkan harga yang layak. Mereka takut dianggap serakah, takut ditolak, takut dicap materialistis. Pada akhirnya, mereka meremehkan nilai diri sendiri. Mereka menetapkan tarif yang jauh lebih rendah dari kualitas kerja. Mereka melakukan pekerjaan ekstra tanpa meminta kompensasi. Mereka menanggung kerugian demi menghindari konflik kecil. Secara psikologis, ini adalah mekanisme perlindungan. Batin menyimpan ingatan bahwa berbicara tentang uang selalu berujung pada masalah. Maka alam bawah sadar mencoba menghindarinya dengan menurunkan harga diri. Namun ini justru memutus aliran rejeki karena kamu menjadi tidak seimbang antara energi yang keluar dan energi yang masuk. Jika kamu sering kesulitan menyuarakan nilai dirimu, maka itu bukan kerendahan hati, itu adalah luka lama yang belum pulih. 3. Kamu sulit melihat angka tertentu dalam rekeningmu. Ini adalah fenomena yang sering muncul namun jarang disadari. Beberapa orang merasa tidak nyaman ketika saldo rekening mulai naik, bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena ada tekanan batin yang muncul ketika angka itu terlihat. Ada yang langsung ingin menghabiskan uangnya agar kembali ke angka yang terasa aman. Ada yang mendadak malas bekerja ketika uangnya sedang cukup. Ada yang selalu mengalami kejadian yang membuat uang keluar setiap kali saldonya mulai naik. Ini bukan kebetulan, ini adalah batas bawah sadar. Setiap orang memiliki angka yang secara psikologis dianggap normal. Jika saldo melampaui batas itu, pikiran bawah sadar menciptakan dorongan untuk kembali ke zona aman.
Money trauma membentuk batas finansial yang tidak terlihat. Selama batas itu tidak diubah, maka seseorang tidak akan berkembang secara ekonomi meskipun bekerja keras sekalipun. 4. Money trauma sering muncul sebagai perasaan tidak pantas menerima uang. Ini bukan sekadar kurang percaya diri, tetapi pola bawah sadar yang memprogram seseorang untuk menolak kelimpahan tanpa disadari. Pada titik ini, manusia akan menganggap rezeki besar sebagai ancaman. Mereka merasakan gelisah ketika memegang uang lebih banyak dari biasanya. Ada yang mendadak ingin menghabiskannya hanya agar kembali pada zona aman yang terbentuk sejak kecil. Pola ini biasanya berasal dari pengalaman masa lalu, ketika setiap kali seseorang bahagia atau memperoleh sesuatu, ayah atau ibunya memarahinya, atau ketika setiap bentuk kesenangan dianggap sebagai tindakan berlebihan. Akibatnya, otak menyamakan kelimpahan dengan bahaya. Tanda paling jelas adalah munculnya perasaan tidak nyaman setiap kali uang bertambah di rekening. Bukan karena takut kehilangan, tetapi karena ada dorongan kuat untuk kembali ke kondisi sempit. Inilah bentuk sabotase halus yang membuat hidup selalu berjalan di titik yang sama. 5. Tanda lain yang lebih sulit disadari adalah respon tubuh ketika harus mengambil keputusan finansial. Orang yang mengalami money trauma sering merasa dadanya berat setiap kali harus memilih sesuatu yang bisa meningkatkan nilai dirinya. Misalnya mengambil kelas pengembangan diri atau investasi pendidikan. Ada suara kecil dalam diri yang mengatakan dirinya tidak layak maju. Suara ini biasanya lahir dari pengalaman masa kecil ketika seseorang sering dibandingkan dengan saudara atau dianggap tidak cukup pintar. Ketika pikiran sudah distempel seperti itu, maka setiap langkah menuju peningkatan terasa menakutkan. Tubuh memberikan sinyal dalam bentuk kecemasan, jantung berdebar cepat padahal keputusan itu sebenarnya tidak berbahaya. Yang perlu dipahami adalah tubuh menyimpan memori emosional jauh lebih lama daripada pikiran. Inilah sebabnya banyak orang merasa takut melangkah tanpa alasan jelas. Mereka percaya hidup mereka stagnan karena keadaan, padahal yang menahan adalah memori lama yang belum dibersihkan. 6. Money trauma juga terlihat dari pola relasi seseorang dengan orang lain. Banyak individu yang merasa berkewajiban memberi lebih banyak dari yang mereka mampu. Mereka takut ditinggalkan sehingga merasa harus selalu berkorban dalam bentuk uang. Pola ini muncul dari luka lama ketika seseorang belajar bahwa cinta dan penerimaan hanya datang ketika mereka memberi sesuatu. Ketika menjadi dewasa, pola ini berubah menjadi kebiasaan finansial yang melelahkan. Mereka mudah dimanfaatkan pasangan atau teman. Mereka merasa bersalah jika menolak permintaan. Perasaan bersalah ini adalah bentuk dari trauma yang tidak terselesaikan. Orang dengan pola seperti ini akan sulit membangun fondasi keuangan yang stabil karena energinya terkuras oleh kebutuhan orang lain. Jika tidak disadari, maka trauma ini terus menarik situasi yang sama. Alam bawah sadar bekerja layaknya magnet yang menarik ulang pengalaman yang belum tertuntaskan. Semakin kuat traumanya, semakin sering seseorang bertemu situasi yang membuatnya kehilangan uang. 7. Ada satu tanda yang jarang dibahas namun sangat kuat, yaitu kesulitan menerima bantuan atau peluang baik. Banyak orang mengira mereka mandiri, padahal yang terjadi adalah mekanisme pertahanan diri akibat trauma lama. Orang yang memiliki money trauma sering merasa harus menyelesaikan semuanya sendirian. Mereka menolak bantuan meskipun jelas akan memudahkan hidup. Sikap ini lahir dari pengalaman masa lalu ketika mereka dihina atau diremehkan saat meminta sesuatu. Batin menyimpan pesan bahwa menerima bantuan adalah kelemahan. Akibatnya, setiap peluang yang datang justru menimbulkan rasa curiga. Tawaran kerjasama dianggap jebakan. Ajakan untuk berkembang dianggap ancaman. Lama-kelamaan, pola ini menutup pintu rejeki karena hidup tidak pernah berjalan dalam isolasi.
Energi kelimpahan selalu bekerja melalui relasi dengan manusia lain. Jika seseorang menutup diri dari hubungan, maka ia juga menutup jalur rejeki tanpa sadar. Inilah bentuk blok emosional yang membuat banyak orang merasa hidup sepi walaupun mereka rajin dan bertanggung jawab. Tanda paling dalam dari money trauma adalah pola hidup yang terus berulang walaupun seseorang sudah tahu letak kesalahannya. Ini adalah bentuk sabotase halus yang bekerja di belakang kesadaran. Misalnya, seseorang sudah tahu dirinya harus menabung, tetapi tetap menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Atau seseorang memahami ia harus mengatur pengeluaran namun tetap belanja secara impulsif saat stres. Ada juga yang menyadari pentingnya menambah keterampilan demi masa depan yang lebih baik, tetapi tetap menunda dengan alasan nanti saja. Pola seperti ini sering disalahartikan sebagai malas, padahal sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu. Pola berulang adalah sinyal bahwa di lapisan paling dalam ada energi yang menolak perubahan. Trauma bekerja dengan cara membangun identitas internal. Identitas ini memberi pesan tidak terlihat bahwa hidup yang lebih baik bukan bagian dari dirinya. Manusia bergerak mengikuti identitas yang ia yakini. Jika seseorang merasa hidupnya memang seharusnya sempit, maka ia akan terus mengambil tindakan yang membuat hidupnya tetap sempit. Ia mungkin ingin kaya, tetapi batin tidak percaya bahwa ia pantas mendapatkan kelimpahan. Akibatnya, setiap langkah menuju perbaikan terasa menakutkan dan tidak nyaman. Itulah sebabnya banyak orang membaca buku pengembangan diri berulang kali tetapi tidak berubah. Mereka mengikuti seminar motivasi tetapi kembali pada pola lama beberapa minggu kemudian. Mereka mencatat strategi mengatur keuangan namun tetap tidak melakukan apapun. Pengetahuan tidak pernah cukup untuk mengalahkan trauma karena trauma tidak hidup di pikiran. Trauma hidup di tubuh. Trauma bergerak melalui kebiasaan. Trauma bersembunyi dalam reaksi otomatis yang muncul sebelum seseorang sempat berpikir. Selama energi lama itu masih menetap, maka rejeki akan mengalir seperti air di wadah yang retak. Tidak habis, tetapi tidak pernah penuh. Seseorang mungkin mendapatkan kenaikan pendapatan, namun pengeluarannya tiba-tiba ikut naik. Seseorang mungkin mendapatkan peluang besar, namun tiba-tiba melakukan kesalahan kecil yang membuat kesempatan itu hilang. Semua itu bukan nasib buruk, tetapi pola bawah sadar yang masih bekerja. Untuk memutus pola ini, seseorang harus berhadapan dengan identitas lamanya. Harus ada keberanian untuk melihat luka yang selama ini dikubur. Harus ada kemauan untuk memaafkan diri sendiri yang dulu tidak punya pilihan lain kecuali bertahan dengan cara yang salah. Ketika identitas lama mulai dilepas, barulah tindakan kecil menjadi lebih mudah. Menabung tidak lagi terasa berat. Mengatur keuangan tidak lagi memicu kecemasan. Belajar skill baru tidak lagi tampak menakutkan. Hidup mulai bergerak bukan karena seseorang menemukan strategi baru, tetapi karena batinnya akhirnya siap menerima kelimpahan. Money trauma bukan sekadar masalah keuangan, tetapi masalah identitas dan memori emosional. Banyak orang berulang kali berusaha memperbaiki hidup, namun selalu kembali pada titik sempit karena batin mereka menyimpan luka yang mengatur cara mereka bergerak. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki money trauma, maka lihatlah bukan hanya angka di rekening, tetapi juga reaksi tubuh, kebiasaan emosional, dan pola relasinya dengan orang lain. Jika seseorang merasa tidak pantas menerima kelimpahan, sulit mengambil keputusan yang mengembangkan diri, terlalu banyak memberi demi diterima, menolak bantuan walaupun membutuhkan, atau terus mengulang pola yang membuat hidupnya stagnan,
maka itu adalah sinyal bahwa ada trauma lama yang membutuhkan perhatian. Membebaskan diri dari trauma bukan hanya memberi ruang bagi uang untuk masuk, tetapi juga membangun identitas baru yang lebih selaras dengan kelimpahan. Ketika luka lama mulai dipahami, maka energi hidup berubah. Rezeki tidak lagi datang dengan kecemasan, tetapi dengan rasa tenang. Pada titik itu, seseorang tidak hanya memiliki uang, tetapi memiliki kesadaran yang memungkinkan dirinya bertumbuh. Jangan lupa subscribe.